yang lain. Silakan Sharon. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Santa Angela, doakanlah kami. Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, selamat siang semuanya. Ini sudah hadir semua ya. Oh, nomor 27. 27 itu siapa ya? Yang belum cuma satu ini. 27 siapa? Vincent Pak, lampu mati. Oh, Vincent lampu mati. Oke. Ya, baik kalau gitu kita mulai. Selamat datang. Mereka manggilnya Kak Desak Laksmi gitu. Iya. Oke. Cocok. Jangan. Ya, karena juga adik kelasmu. Iya. Ya. Jadi selamat datang, sudah jauh-jauh dari Jakarta. Kita ketemu di Zoom. Kak Desak Laksmi ini akan sharing mengenai ya bisa dikatakan sebagai keresahannya terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan juga terkait dengan perilaku masyarakat dalam bersosial media begitu ya, atau bermedia sosial begitu ya, perilaku yang sehari-hari yang justru malah merugikan diri sendiri. Nah, nanti di sini Kak Laksmi akan sharing beberapa hal secara ringkas, begitu juga akan membahas beberapa kasus yang terkait begitu. Baik, waktu saya berikan sepenuhnya pada Desak Laksmi, silakan. Oke, selamat siang semuanya. Semoga ini ya, semoga tidak, ini jam-jam rawan sih aku tahu, semoga ini engaging banget buat kalian ya. Jadi, kenalan dulu ya pertama-tama. Ini full screen dulu. Nah, jadi perkenalkan dulu, nama saya ini Desak Laksmi Devi. Kalau ada yang familiar dengan nama ini, kakak kelas kalian, yaitu adik saya, BTW. Terus ya, aku langganan nih di Santa Maria, jadi dari TK sampai SMA, pelanggan setia. Jadi di situ dari TK sampai SMA, terus habis itu aku kuliah di UNER, ambil akuntansi. Terus aku S2 baru lulus tahun lalu di Leiden di Belanda, ambil HI. Terus juga aku sempat kerja di PwC, jadi auditor, jadi research intern di project sawit pas aku kuliah di Belanda, terus juga jadi program asisten pas aku di Belanda. Sekarang aku kerjanya di Kedutaan Australia sebagai finance officer. Nah, kalau organizational dulu aku ikut exchange pernah ke Hungary, terus ikut MUN ke Jepang dan jadi bendahara di PPI Leiden. Nah, itu Instagram sama email kalau mau follow. Terus apa lagi ya? Oh ya, disclaimer dulu. View dan opinion expressed in this presentation are those of myself and do not represent perspective of any organization. Gitu. Jadi mungkin memang titleku kerja di embassy, tapi ini murni ini ya pendapatku pribadi. Gitu. Nah, aku mulai nih ya sekarang. Kalian udah tahu lah ya. Pertanyaanku gini sih, siapa di sini yang nggak punya media sosial? Ada nggak yang nggak punya media sosial sama sekali? Ini including aku nyari ikonnya Line aja nggak dapat, Line itu juga termasuk. Pada punya semua kan ya di sini,
media sosial. Nah, di sini siapa sih yang nggak pernah posting di media sosialnya? Pasti at some point Facebook punya Facebook post, LinkedIn. Kalau LinkedIn mungkin kalian masih agak jauh ya, karena LinkedIn itu biasanya nanti kalau kalian udah kuliah itu baru nih pakai LinkedIn. Kalau LinkedIn kelihatan tua banget ya, kalau LinkedIn aku udah punya gitu ya. Tapi LinkedIn itu biasanya ntar kalau kalian udah kuliah, Instagram, TikTok, WhatsApp itu dengan WhatsApp story-nya. Dan kalian kalau pernah posting di sosial media, pastilah pernah posting di sosial media, entah foto, entah posting teks, or something like that. Nah, aku di sini aku lebih ke ini ya, lebih ke PSA, Public Service Announcement, bukan, aku nggak bakal teknis banget tentang UU ITE, tapi ini lebih ke aku karena menurutku kayak bagi mungkin agak jauh kayak undang-undang masih jauh gitu. Tapi sebenarnya ini bagi aku sih perlu banget buat kalian ketahuin undang-undang ITE ini. Mengingat kalian kan sekarang kelas 11 nih. Kelas 11 umur 17, 18. Di mana soon itu kalian menjadi legal age yang kalian tuh bisa dituntut secara hukum. Ya mungkin aku juga mungkin seumuran kalian juga nggak ngerasa apa sih hukum masih jauh-jauh. Tapi kayak transisi di mana kalian masih dalam perlindungan orang tua menjadi kalian sebagai bisa dituntut sebagai hukum tuh kadang-kadang kita nggak sadar aja kayak gitu. Nah, ini lebih ke sana ya. Dan kenapa kalian tuh harus hati-hati. Orang-orang pada bilang, hati-hati kalian ngepost apa, ngepost di Instagram, ngepost di Twitter gitu. Kenapa sih harus hati-hati? Ada beberapa hal yang aku noted ya. Yang pertama, hiring managers are likely to stalk you on social media. Jadi ini nanti implikasinya sih lebih kalian nanti kalau kalian udah kerja ya, kalian udah kerja, kalian ngelamar kerja terus yang nge-hire kalian itu most likely bakal buka ngetik namanya kalian di internet. Yang keluar pasti sosial medianya kalian, Instagram, Facebook, Twitter, itu pasti keluar. Dan itu bakal dilihat nih sama mereka kayak, oh anak ini postingannya seperti ini, anak ini postingannya joget-joget di TikTok, harmless, anak ini joget ternyata postingannya tentang environment, berarti anaknya mungkin kritis, bla bla bla. Seperti itu sebenarnya itu juga dipakai decision fact making-nya mereka gitu. Apakah kalian tuh aman apa enggak untuk menjadi bagian dari mereka. Dan ini bukan cuma kerja aja ya, setelah aku sadar. Mungkin habisnya kalian kuliah mungkin kalian apply beasiswa, atau kalian mau menjadi part of sebuah organisasi. Itu bakal, most likely mereka bakal ngelihat apa yang kalian posting di sosial media. Itu satu. Yang kedua, itu juga affecting kalau misalnya nanti kalian mau kerja di, mau ngurus visa. Visa, ya sekarang kita nggak bisa ngomong karena pandemi ya. Dulu sebelum pandemi sih, visa itu sampai sekarang adalah hal yang jadi momok buat orang kalau mau kuliah atau jalan-jalan deh ke luar negeri. Ini ada kasus di mana Harvard itu menolak visa seseorang bukan karena postingannya mereka, tapi postingan temennya mereka yang anti Amerika. Yang ngepost bukan mereka, tapi temennya. Itu dianggap itu dianggap bagi mereka sebuah ancaman, di mana akhirnya itu ditolak sama Harvard-nya itu. Mungkin may seem absurd, tapi itulah caranya mereka untuk menyeleksi kita. Jadi itu hati-hati banget. Jadi kita tuh kenapa hati-hati yang kita posting dan hati-hati siapa kita berteman online itu dengan siapa. Itu yang kedua. Yang ketiga yang menjadi topik hari ini adalah Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE ini apa sih Undang-Undang ITE? Jadi Undang-Undang ITE itu adalah undang-undang ya singkatannya itu ya, Informasi dan Transaksi Elektronik, itu adalah Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Terus ada perubahan yaitu di Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Nah, dia ini mengatur tentang teknologi informasi dan transaksi elektronik as the name suggested ya. Misalnya perjanjian jual beli online. Apakah perjanjian gimana sih sahnya zaman sekarang ya dengan e-commerce, dengan online marketplace, gimana sih caranya kita tahu kalau penjualan secara online itu sah apa enggak. Terus juga dia ngatur tentang tanda tangan elektronik. Kalau dengan e-government sekarang surat-surat itu pejabat-pejabat bisa tanda tangan secara elektronik, itu keabsahannya gimana, secara undang-undang itu legal sah apa enggaknya, itu jadi dia mengatur itu.
Apakah bagus? Bagus dong. Sebenarnya dengan era digital seperti ini, pastilah kita butuh sesuatu peraturan. Kalau nggak gitu, bakal liar. Pasti bakal liar kalau dan tidak unorganized banget gitu. Jadi prosesnya adalah itu di sana kita salah satunya adalah mengatur etika dalam bersosial media. Dan mencegah hoax. Kemarin kan dengan bukan kemarin sampai sekarang masih pandemi ya, COVID banyak hoax itu masuk ITE. Nah, terus atau mengatur etika dalam sosial media itu sebenarnya gini sih, orang mau mengkritik, menurutku gini, mengkritik itu kan sah. Kita udah bukan berada di era yang dimana mengkritik itu sangat represif ya. Cuma kadang-kadang netizen kita, sebenarnya bukan netizen kita, netizen in general sebenarnya itu kadang-kadang masih kagok dengan sosial media, di mana salah netizen itu masih merasa mereka aman bersembunyi di balik layar HP, di mana akhirnya mereka merasa untuk bebas ngata-ngatain orang gitu. Misalnya mau ngomong presiden apa gitu dengan hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Ya in a way, sebenarnya menurutku gini, kalau netizen memang mengkritik ya benar, secara bahasa yang sopan dan benar, menurutku sih itu harusnya tidak kena di UU ITE. Kalau misalnya mereka kayak misuh apa gimana, misuhin itu ya itu etika norma ya kita ngomongnya. Mungkin nah itu, tapi itu tuh di mana pasal karetnya itu di situ, di mana mengkritik itu sekarang orang ini sudah mengkritik baik-baik nih, cuma for some reason mereka kena ada pasal di itu biasanya terkena adalah pencemaran nama baik. Pencemaran nama orang ini padahal sudah benar menyampaikan pendapatnya itu dengan terstruktur, bahasanya sopan, tapi tetap akhirnya mereka tuh kena karena orang yang dilaporkan itu tidak suka. Dan disitulah akhirnya muncul kegelisahanku di mana kita sebagai warga negara yang harusnya bebas untuk berpendapat menjadi represif. Jadi kita takut mengeluarkan pendapat karena takut ini kena pasal pencemaran nama baik. Nah, terus kayak implikasinya apa sih? Kenapa sih kita harus kalian atau kita semua kayak kenapa sih kita harus peduli dengan UU ITE? Undang-undang ITE ini bisa ngenain siapa aja, nggak kenal tiba-tiba out of the blue kalian kena karena postingan kalian di sosial media yang dimana ternyata ada orang yang tidak terima dan melaporkan kalian ke kepolisian. Itu bisa banget. Itu padahal kalian udah hati-hati, udah nanti ada tuh contoh kasusnya, udah kalian close friend, udah kalian selektif banget dalam memilih teman kalian, tapi tetap aja bisa kena. Nah, kalian juga bisa kena meskipun kalian tuh sebenarnya adalah korban. Misalnya kalian kayak kasusnya yang nanti aku bahas, dia itu adalah korban di mana dia menerima pelayanan yang tidak memuaskan dan mereka tuh komplain, di mana komplainan itu tidak diterima oleh pihak yang bisnis ini. Nah, jadi padahal kalian tuh korban nih di sini statusnya. Kalian yang merasa dirugikan, kalian komplain, curhat di sosial media, tapi kalian malah dituntut balik. Itu bisa banget. Nah, kalau sudah kena kayak gitu, urusannya panjang. Itu urusannya ke kepolisian. Itu pastilah buang-buang waktu. It takes time, pasti. Time, resources, energi, udah itu pasti kalian capek di situ tuh jelas. Dan kalau sudah kayak kasus ke kepolisian itu pasti zaman sekarang media sosial itu terekam somewhere, entah kalian nanti ngurus SKCK, surat keterangan catatan kepolisian, kelakuan baik itu, atau misalnya masuk kadang-kadang berita-berita ini ya, Detikcom ya kayak gitu-gitu, kecil-kecil kayak gitu bisa masuk. Dan itu kan nanti balik lagi kalau misalnya kalian someday mau kerja atau ngelamar atau beasiswa atau apa, orang hire yang menyeleksi itu ketik nama kalian di Google tapi tiba-tiba yang keluar pencemaran nama baik, itu pasti affecting your decision. Dan di mana di saat zaman sekarang ya, persaingan itu sangat ketat, di mana kalian itu dari 1000 yang ingin mengincar posisi kalian kalau kerja atau kalau nanti kuliah nyari beasiswa itu 1000 orang di belakang itu ada, di mana kalian tuh
kena catatan itu, unless kamu memang benar-benar membuktikan kalau kalian itu memang cemerlang gitu ya. Itu bakal susah banget convincing mereka kalau kayak itu tuh bukan saya yang salah apa gimana kayak gitu. Itu bakal susah. Atau misalnya kayak ini kejadiannya di US ya, di mana tweet yang lama itu resurfacing lagi, di mana itu misalnya tweet dari tahun 2015 karena 2021 dong. Itu udah 6 tahun. Ada orang yang saking kurang kerjaannya menurutku, itu mereka tracing back tahun 2015 ngeliat, oh orang ini pernah, misalnya kalau di US kan Black Lives Matter itu kan adalah isu yang sangat sensitif ya. Oh ternyata orang ini anti racist gitu, bla bla bla. Jadi itu dijadikan bumerang di mana itu juga cancel culture-nya kita sekarang kan. Aku yakin kalian masih paham lah dengan cancel culture. Tiba-tiba cancel karena tweet dari tahun 2015. Menurutku kayak, ya itu kenapa kalian tuh harus berhati-hati apa yang kalian posting di sosial media. Karena even aku sendiri, aku tuh sudah punya Facebook dari tahun 2008-2009, di mana aku tuh dulu tuh postingan, jujur aja aku dulu ini cringing posting di Facebook itu nyampah di mana kayak lagi makan, OTW sini, dan itu sekarang resurfacing kan moments itu, jadi kayak cringing kayak oh my god kenapa sih dulu aku tuh receh sesampah itu nge-posting di sosial media. Jadi kayak aku sendiri learning my lesson di mana aku sendiri juga belum berhati-hati banget sih untuk urusan posting di sosial media dulu gitu. Nah sekarang kok nggak bisa next. Nah sekarang masuk ke kasus ini ya, kasus contoh-contoh di mana Undang-Undang ITE ini sebenarnya menjadi, jadi gini, Undang-Undang ITE itu bukan jelek ya, bukan jelek 100%, di mana menurutku itu dia bisa bermata dua. Di satu sisi bagus, dia meregulasi apa yang ada di secara elektronik ya, yang memang kita butuhkan. Tapi yang di satu sisi, dia juga bisa jadi bumerang buat orang-orang yang sebenarnya tidak bersalah gitu. Salah satu contohnya kasusnya itu ini, Coin2Pretap. Ini adalah, seingatku ini adalah kasus, jadi kasusnya tahun 2008-2009, di mana berarti ini kan awal-awal ada pasal ini, ada undang-undang ini. Di mana ini contohnya nih. Jadi dia ini, si Prita ini adalah seorang ibu rumah tangga. Dia berobat ke sebuah rumah sakit di Tangerang. Di mana dia tuh demam, terus dia tuh disuntik ya, biasa kalau di ke rumah sakit kan di UGD, disuntik obat, suntik apa. Tapi dia ini nggak tahu obatnya itu apa. Diminta penjelasan ke dokter juga dia nggak tahu. Maksudnya dia tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Udah dia komplain sampai ternyata dia ada reaksi alergi terhadap suatu obat, masuk ICU or something. Pokoknya pokoknya dia itu merasa tidak puas dengan pelayanan di rumah sakit ini. Dia merasa tidak puas. Dia sudah komplain ke manajemen tuh sudah minta maaf, tapi kalian kadang-kadang kan aku nggak tahu juga kayak gimana, tapi kan mungkin dia tidak puas juga ya dengan permintaan maafnya itu. Kalau cuma sekadar minta maaf juga mungkin aku kalau di posisi Prita juga kesel juga ya mungkin ya. Makanya dia akhirnya komplain lah pelayanan rumah sakit ini ke mailing list. Aku nggak tahu zaman kalian tuh masih update apa enggak dengan mailing list ya. Nah, jadi dia tuh komplain lah, dia menceritakan kronologinya, apa yang terjadi, dia sebut nama dan segala macam. Nah, ternyata rumah sakit ini tidak terima. Dia tidak terima dengan dia melaporkan kok ditulis berita yang jelek gitu ya. Akhirnya rumah sakitnya melaporkan si Ibu Prita ini ke kepolisian atas Undang-Undang Pencemaran Nama Baik. Akhirnya ya dia kena, dia dihukum harus denda ganti rugi 204 juta dan 6 bulan penjara untuk kasusnya itu. Nah, di sana kita sebagai, bayangin ya tahun 2008 itu sosial media nggak kayak sekarang ya, di mana semua orang lah hampir punya sosial media. Saat itu kita ada gerakan yang namanya Coin2Prita. Jadi kita donasi koin untuk bayar 204 juta itu. Karena kita merasa undang-undang itu nggak fair aja gitu. Kita terkumpul 800 juta, sisanya kalau nggak salah itu didonasikan perusahaan yang ada. Jadi kayak gitu. Itu kasus pertama yang di mana undang-undang itu yang kasus yang viral pas itu pertama-tama. Nah, kita ke kasus kedua ya. Kasus kedua ini kalian kayaknya harusnya tahu sih. Ini kan dari Surabaya. Ini baru banget. Ya tahun inilah. Nah, itu kasusnya Stella Monica.
Nah, Stella Monica ini kalian tahu adalah dia curhat pelayanan klinik pakai Instastory cuma close friend aja yang bisa ngelihat, dia nggak nyebut nama kliniknya, di capture lah oleh temannya yang punya pengalaman sama dengan nyebutin nama klinik. Dokternya itu tahu, ternyata dokter yang di klinik itu tahu, akhirnya dia dituntut karena kliniknya tidak terima, dituntut kan, dituntut disomasi, sama klinik disuruh si Stella ini meminta maaf di surat kabar di media massa setengah halaman dalam 3 kali penerbitan. Untuk menerbitkan iklan atau permintaan maaf kayak gitu tuh tidak murah, makanya kan ya jujur pastilah berkeberatan. Tidak murah, jadi kan ya gimana kan jadinya. Dia itu kena pencemaran nama baik. Aku sih sampai sekarang masih nggak terlalu ngikutin kasusnya. Cuma can you imagine kalian misalnya ngepost di Instastory, saya Starbucks ya, kopi Starbucks nggak enak. Terus tiba-tiba Starbucks datang merasa tidak terima. Kok bisa kopi saya dibilang gitu? Itu kan sebenarnya menurutku gini, kalau orang ngomong tidak enak, tidak cocok, itu kan subjektif ya. Dimana dan harusnya kalau aku sebagai orang ekonomi ya, gimana bisnis kan harusnya menerima dong kritik dan saran dari orang ya. Kalau kayak gitu susah dong kita mau ngomong, misalnya ngomong kayak Starbucks nggak enak gitu. Jadi tiba-tiba kita kena kasus pencemaran nama baik karena kita ngomong Starbucks tuh nggak enak. Atau kita misalnya bilang, ya kalian ya pandemi ya nggak boleh nongkrong ya. Cuma saya kalian ke restoran mana gitu, restoran mana, terus kalian merasa tidak enak tempatnya apa, nggak nyaman, terus kalian posting fotonya aja, thread kalian posting terus bilang, kok gini sih tempatnya gitu. Terus teman kalian ngeposting, ternyata kan teman kalian tahu tuh di mana. Iya aku juga gitu. Itu viral dan akhirnya ternyata yang punya bisnis itu tidak merasa tidak senang dengan kalian kok mengkritik bisnis tuh gitu. Jadi kan itu sebenarnya likely banget ya, itu kan preferensi di mana itu tidak bisa diganggu-gugat. Misalnya kayak ya itu terserah individu aja, lain kalau misalnya ya, nah itu akhirnya kan tipis garis di mana kalian boleh mengkritik dan masa kalian sebagai konsumen nggak boleh mengkritik kayak gitu loh. Nah, yang ketiga, nah ini kasusnya ini ya, ini lebih ke konsumen nggak bisa kritik. Jadi kayak kasusnya Stella Monica, kasusnya Pelita, itu adalah kasus di mana konsumen agak susah nih untuk mengkritik orang. Nah, untuk kasus yang ketiga, ini juga baru nih kasusnya, kasus bullying di KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi orang ini sudah dibully, dia dibully di media sosial sampai mengalami gangguan jiwa, terus mengalami gangguan jiwa di mana dia sudah lapor nih ke kepolisian, tapi polisi juga bilang selesaikan dulu secara internal. Memang sebenarnya menyelesaikan secara internal itu adalah default SOP-nya mereka, karena memang kalau sudah kita lapor ke kepolisian harus gelar perkara dan segala macam. Polisi bilang selesaikan dulu secara internal. Tapi ya memang karena tidak selesai, dia sudah melapor bolak-balik, frustasi kan. Kalau kalian berada di dalam situasi itu, kalian tuh sudah nggak tahu nih harus lapor kemana. Akhirnya orang, ya biasalah, kalau menurutku itu hal yang wajar, sangat wajar untuk melampiaskan itu di media sosial, karena dia udah nggak tahu mau kemana lagi. Kantor sudah tidak mendukung, polisi tidak mendukung. Itu akhirnya nama pelakunya kan keluar. Nah, pelakunya itu melaporkan balik. Pelakunya itu adalah si A, jabatannya ini. Dan itu karena seingatku tuh memang benar-benar disebut namanya itu siapa. Nggak terima kan orangnya, kayak, loh, ya itu dibilang pencemaran nama baik karena saya tidak merasa pernah melakukan itulah dan segala macam. Nah, itu adalah kalau dibilang F-up-nya pasal ini, itu adalah di mana perlindungan buat orang yang menjadi korban itu jadinya maksudnya kayak rawan, di mana dilaporkan balik pakai pasal pencemaran nama baik. Itu adalah sama kayak pejabat itu banyak, kayaknya barusan Luhut ini juga kena karena untuk urusan sawit. Jadi banyak sih kasus-kasus di mana undang-undang ini tuh sebenarnya rawan, risky banget. Dan itu makanya kayak ada istilah pasal karet ya. Ini contoh salah satu pasal karet di mana sebenarnya gini, kalau balik lagi ya, kita nggak tahu full story-nya kayak gimana. Cuma yang di media diberitakan seperti ini kan. Jadi
ya kalau kita berdasarkan dari media, ya menurutku nggak fair banget dong kasus kayak gini. Kenapa kok kita komplain malah dituntut secara undang-undang kayak gitu. Nah, apa sih yang bisa kita pelajarin? Yang kita bisa pelajarin nih dari undang-undang ITE dan segala macam. Don't get me wrong, sosial media itu menyenangkan. Jadi jangan kalian takut, aduh kok aku jadinya takut ya ntar gimana gitu. Ya, sosial media itu menyenangkan dan itu menurutku adalah kalau buat aku sendiri sih itu sebagai aku untuk melepas stres ya. Jadi have fun aja dengan itu, tapi bijak dalam apa yang kalian posting itu. Dan misalnya nih kalian Instagram kalau kalian private, Facebook kalian private. Sebenarnya ya memprivate kayak gitu tuh menurutku in any ways itu bakal bisa jadi public. Jadi hati-hati aja. Jadi mendingan kalau kalian ragu ini sensitif apa enggak, takut apa gimana, mending jangan diposting daripada kalian posting terus kalian private. Itu malah itu probably somebody will find out about it kayak gitu. Yang kedua juga be careful of your inner circle. Misalnya ya kayak kasusnya Stella deh. Siapa sih yang nyangka kalau misalnya gara-gara dia tuh sudah benar di inner circle terus udah benar di inner circle terus ternyata temennya yang ngepost ke publik lah. Itu kan kalau udah kayak gitu ya kalau dia apes ya apes kayak gitu sih. Cuma ya hati-hati aja kalian dengan sosial media. Unless kalau misalnya kalian ada influencer ya misalnya kayak followersnya kalian banyak tuh memang ya sudah itu bukan kendali kalian lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak private orang-orang biasa gitu ya udah hati-hati aja itu siapa gitu. Dan ya balik lagi sebenarnya apa sih? Nah kalau kayak gini kan sebenarnya jatuhnya adalah kebebasan berpendapatnya kita jadinya kan terbatas banget. Tapi balik lagi sebenarnya kalian harus ingat ini sebenarnya berlaku semua ya. Kalau each action has its own consequences. Kalian mau mengkritik pemerintah boleh, nggak apa-apa. Asal kalian sudah tahu konsekuensinya itu apa. Jadi harus siap misalnya harus siap dengan ya didatangin undang-undang itu atau kena undang-undang itu harus siap. Dan menurutku kayak kalau orang jadi aktivis gitu ya, mereka tuh sudah tidak asing dengan namanya penjara. Jadi kayak kalau aktivis itu mereka memang bersuara dan ya suaranya mereka itu ya mereka harus siap dengan dipenjara, dituntut. Itu memang kerjaannya mereka seperti itu. Cuma balik lagi kalian tuh mau jadi apa sih cita-cita kalian gitu ya. Kalau misalnya kalian mau garisnya lurus-lurus aja nih, mau sekarang SMA, kalian mau habis itu mau kuliah, mau kerja. Itu kan lurus ya hitungannya, maksudnya kayak kerja di kantor gitu. Itu pikir-pikir lagi sih gitu. Cuma kalau misalnya memang kalian mau jadi aktivis, which is nothing wrong with that ya, nggak apa-apa kalian bisa kritis. Tapi ingat lagi, itu semua apa yang kalian lakukan di sosial media, apa yang lakukan di dunia maya itu punya konsekuensinya masing-masing. Aku aja di saat aku kuliah di Belanda itu lumayan banyak posting-posting story yang ngomenin pemerintah pas itu. Untungnya sih sampai sekarang nggak ada yang tidak bermasalah kayak gitu. Atau gini ya, sebenarnya gini balik lagi, berpikir kritisnya kalian itu ada ininya, ada apa sih ngomongnya, ada justifikasinya. Jangan spekulasi, konspirasi teori yang kayak gitu-gitu mungkin ya itu kalau kalian kena sih you deserve it in a way ya. Tapi kalau misalnya memang kalian tahu itu tuh atau kayak kalian gini kayak buka forum, hey guys discuss yuk gini tentang apa gitu. Itu nanti itu sih nggak masalah ya. Tapi asal ada benar-benar ininya. Kalau itu kan artinya kalau kalian hoax atau apa itu kan menebar kebohongan ya. Ya memang ya, kalau kalian bohong ya patut dong untuk dihukum kayak gitu. Nah, tapi gini ya memang gitu gimana undang-undang itu satu lagi the last point, undang-undang itu tidak sempurna. Dan aku nggak cuma ngomong tentang undang-undang ITE ini ya. Aku lagi ngehandle undang-undang Cipta Kerja itu parah sih. Itu tidak, tapi memang undang-undang itu nggak sempurna. Gimana yang bikin manusia ya, yang bikin manusia. Dari yang bikin ya kalian tahu lah siapa yang bikin, orang-orang di atas sana. Itu tidak sempurna, tapi kita perlu bayangin kalau nggak ada undang-undang ITE, nggak ada undang-undang ITE. Ya orang sekarang mau ngatain presiden itu ternyata buat bohong, kalian disebar bohongan ya
fine aja karena itu tidak ada peraturannya kayak gitu. Tapi ya it is what we got right now, di mana untuk itu memaintain order. Memang makanya ada amandemen, ada kayak gitu, itulah fungsinya dari undang-undang kayak gitu. Jadi ya be careful aja untuk apa yang kalian bakal tentang action kalian, itu be careful tentang itu aja sih gitu. Udah sih kalau dari aku itu. Mungkin kalian ada pertanyaan ke aku, gitu. Ya, makasih. Ya. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung aja. Ini tadi kita bicarain soal Undang-Undang ITE, terus relevansinya terhadap kehidupan kita sehari-hari ya, yang kita pasti nggak lepas dari sosmed gitu ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, silakan langsung saja. Boleh langsung unmute aja, nggak apa-apa. Atau diskusi boleh, punya pendapat lain boleh. Diskusi juga boleh, pendapat juga boleh. Sangat boleh. Silakan. Atau mau sharing? Pernah nggak misalnya harusnya tadi pembicaraan tadi cuma di close friends, tadi kemudian bocor, terus orang lain nggak terima, meskipun nggak sampai di persidangan ya, nggak sampai, tapi kamu tiba-tiba dilabrak sama orang lain yang kamu singgung gitu ya, padahal itu harusnya close friends, tapi bocor. Kalau aku tadi malah ingat pengalamanku dulu, tahun lalu persis sih, sambil nunggu kalian pertanyaannya. Nah, tahun lalu itu kan laptop kan apa namanya, rusak begitu ya, bukan berarti rusak tapi maksudnya upgrade karena sudah lemot banget, terus kita mau upgrade ya RAM, kemudian saya sudah beli apa namanya hard disk internal yang SSD yang sudah 500 GB begitu ya waktu itu, supaya lebih kencang lagi, terus RAM-nya dinaikin 8 GB. Semua sudah beli sendiri, tinggal masang, terus maunya ya diinstal, dikembalikan ke OS X yang lama begitu ya. Ya kebetulan memang waktu itu aku ke iColor. Pernah ada yang tahu nggak iColor Ciputra World? Punyanya Gibran. Iya, punyanya Gibran. Nah, terus yang aneh adalah ketika aku tinggal, RAM-ku sudah aku ganti sendiri karena aku ternyata juga pernah belajar di YouTube bagaimana cara bongkar dan masukin RAM sendiri. Hanya masang SSD-nya yang belum sempat belajar, jadi ya biar cepat aja, udah kesana aja cepat ya. Langsung sekali itu minta diinstalkan begitu. Ternyata pas tak ambil, RAM-nya berkurang dari 8 ke 6. Aku udah curiga. Nah, terus kemudian bertanya-tanya, Mas, RAM-nya ngasih mana gitu. Masih bingung nih, kayaknya yang memperbaiki bukan dia soalnya. Terus tiba-tiba dia langsung aja masuk ke dalam teknisinya itu, terus ngambilin RAM, kepingan RAM, 2 keping RAM yang polos, nggak ada merek sama sekali. Padahal RAM yang saya beli itu yang bermerek, yang Samsung itu lumayan bagus itu. RAM kualitas lumayan bagus yang Samsung. Ya, terus akhirnya tak bongkar-bongkar, dalamnya curiga, dalamnya jangan-jangan nggak ada Samsung sama sekali. Bener, di rumah tak bongkar, nggak ada. Udah, terus kemudian aku komplain. Komplainnya bukan di sosmed, tapi coba aku share dulu ya. Komplainnya di sini, di Google ini. Jadi komplain di sini. Ini sebenarnya ini banyak komplain juga nih. Bintang 1 ini. Sosmed kayak begini, komplain ini. Begitu ya. Ini komplain ini. Ini langganan komplain ini ternyata. Nggak perhatikan. Ternyata nggak cuma aku yang ngalamin, yang lain juga. Nah, kalau begini mungkin lebih pada tempatnya ya, karena ya langsung di apa namanya di Google, di bagiannya iColor Surabaya kan ada alamatnya, itu langsung ada review dan edit review dan seterusnya, itu boleh. Nah, kemudian karena waktu itu adalah tahun 2020 itu tahun politik ya, pas masanya pilkadanya Gibran, aku ditelepon sama Mas Ferry namanya, dia kayaknya bagian humasnya begitu ya. Nah, ditelepon disuruh cerita kronologinya gimana.
kayaknya dia bagian itu, terus nanti coba cari jam tengah ini, coba tak tunjukin ya WhatsApp-nya. Masih ada nih chat WhatsAppku sama Mas Ferry ini. Nah, terus saya keluar terusnya. Nah, ini tak tunjukin buktinya lengkap, jadi tersusun rapi, RAM-nya buktinya mana, ini dikasih. Katanya terbakar tapi nggak ada tegas terbakar. Teknisnya namanya Rizal, tak sebutin aja sekalian. Terus ini ada buktinya, ada sosnya. Oke, udah selesai telusuri. Seperti itu. Karena ini terkait dengan nama baiknya Mas Gibran. Karena nanti soalnya pilkada kan akhir tahun 2020 itu. Nah, ini komplain waktu itu langsung tak kirim di Google karena aku pikir kalau di sosmed percuma, nggak akan nyampe juga, pasti hanya dihujat sosnya. Ya udah, terus kemudian nomor rekening akhirnya diganti. Jadi RAM-nya yang tadi ditawarin mau dibeliin atau aku beli sendiri tapi diganti uangnya. Aku beli sendirilah karena aku tahu kualitasnya. Terus akhirnya diganti. Terus semua servisku yang harganya 2 jutaan tadi diganti sebagai kompensasi. Jadi sama aja gak bayar apa-apa. Nah seperti itu. Pokoknya itu sebenarnya cuma butuh kepinginnya aja, ini berharga banget ini, yang Samsung. Tapi akhirnya dikompensasi semua ya sudah. Nah seperti itu ya. Mungkin kalau aku posting di story beda ceritanya, beda cerita pasti. Seperti itu. Ya ini kalau kamu mau jadi pelanggan, jadilah apa istilahnya, well informed, ya bayar gitu ya, misalnya consumer. Jadi well informed itu penting banget. Jadi kamu harus paham, kenali barangmu dengan baik. Jadi kalau kamu komplain biar enak, oh iya harusnya begini. Jadi kamu tahu, punya data. Itu pengalamanku soal komplain dengan salah satu service iColor. Ternyata nggak cuma saya, ada yang lain juga. Ada yang lain mau tanya? Nah, kalau zaman dulu, siapa gimana? Ya, kalau tadi, ya. Jadi kalau zaman dulu, zaman masih, aku nggak tahu ya, orang tuh masih banyak nggak sih yang baca koran ya? Karena kalau zaman, aku ingat pas SMP, Budeta dulu, salah satu assignment-nya adalah kalau kita berhasil masukin ke surat pembaca, itu kita dapat nilai. Itu aku ingat banget, itu dulu it's a thing banget untuk masukin ke surat pembaca di mana. Makanya kan akhirnya kayak, kalau kayak kasusnya Stella Monica, kasusnya Prita, apa bedanya dengan surat pembaca dulu itu, di mana surat pembaca itu juga kayak dia juga komplain isinya kayak gitu, dan itu kan kelihatan banget namanya perusahaannya apa, dia udah komplainnya apa, itu juga sebenarnya sama aja. Jadi kayak ya kita sebagai konsumen akhirnya serba susah, kayak kalau mau kritik takutnya nggak terima kayak gitu ya, takutnya lain. Kalau kayak kasusnya Pak Krisna kan memang untungnya bisa diselesaikan dengan baik-baik. Coba kalau misalnya tiba-tiba iColor-nya ngerasa tidak terima, terus akhirnya malah panjang nih ceritanya kayak gitu. Kalau zaman dulu memang di surat pembaca ya. Mungkin kalau di surat pembaca itu koran juga berhak melindungi yang penulisnya itu, yang ketika diposting. Iya. Dia punya hak, istilahnya ada hak yang melindungi orang. Iya, betul. Aku langsung ingat itu pengalaman Najwa Shihab kemarin. Yang soal PSSI itu ada kasus pengaturan skor di Liga. Oh iya. Nah, PSSI kan minta, kepala perwakilan PSSI kan minta supaya dibukakan siapa namanya itu. Tapi kan namanya hak pers itu nggak mau, dia kalau mau buka harus lihat pengadilan dulu, nggak bisa langsung minta buka di situ. Dilindungi, makanya inisialnya cuma IY gitu aja. Nggak boleh ditunjukkan begitu. Ya seperti itu. Ya kadang-kadang apa ya, hal seperti itu memang perlu diperhatikan. Kita kalau misalnya saya nggak tahu, kalau di sosmed ini memang terkesan hanya ada wadah sih untuk story ya, tapi atau mungkin ya kota komplain sembarang. Dulu mungkin Facebook ya, jadi posting timeline itu kadang-kadang isinya banyak orang komplain, bahkan orang berdoa pun di Facebook di timeline. Aku pernah mengalami itu. Jadi misalnya, oh Tuhan, tolong misalnya jangan turunkan hujan dan seterusnya. Itu dulu di Facebook banyak sekali tuh doa-doa seperti itu. Sampai sempat tak komen, kalau doa ya di kamar, jangan di sini. Sampai tak komen begitu. Ya itu jadi curahan hati sebetulnya. Nah sekarang ada sosmed seperti itu macam-macam, makin terbuka. Cuman memang apa yang kelihatan terbuka banget dan bebas, nggak bebas malah justru.
tidak ada yang mendukung kita lah istilahnya, tidak ada yang backing kita ya. Itu sih kalau aku lihat. Jadi tidak seperti surat pembaca di koran, agak berbeda rasanya. Kecuali Instagramnya kalian private dan itu anonymous banget ya, kayak Ya, second account kalian itu mungkin iyalah, kayak mereka tidak bisa mendetek kalian siapa. Tapi kalau udah kan kadang-kadang kan kayak gitu sebenarnya spontan, Iya, kejadian terus kalian nggak mikir, terus tiba-tiba kalian udah posting aja terus udah jadi story atau jadi posting gitu. Ya gitu susah sih jadinya gitu. Ya, ya. Zaman sekarang banyak orang kilaf kok, nggak cuman remaja-remaja, tapi juga orang-orang tua juga kilaf. Misalnya seperti ya curhat, komen, atau mungkin memaki-maki orang atau ngatain orang, tapi ada juga yang tutupin namanya, tapi mereka akhirnya toh menghapus karena ada yang protes atau gimana gitu. Jangankan sosmed yang di story, di grup aja kadang-kadang anak-anak ngomong apa, terus di unsend, ya apa sih? Jadinya annoying, kita mau baca nggak jadi. Betul. Ya, gitu. Iya. Jadi memang harus belajar buat apa ya, sebelum ngomong tuh ngomong mikir dulu. Atau mendingan nggak apa-apa, mendingan kalau mau ngomong ada typo dikit ya udah. Biasanya kalau ada cara kan, apa tanda petik terus kemudian yang benar apa kalimatnya gitu. Itu lebih dihargai sih dibanding kalau di unsend. Kalau di grup ya, tapi kalau di sosmed harus hati-hati banget karena nggak ada yang ngontrol sama sekali. Kayaknya kalian juga sosial media kan bebas dari sekolah, nggak ada peraturan kan ya, bebas aja kan punya sosial media ya. Kalau peraturan paling yang terkait dengan tatip aja. Tatip, oke. Ya kalau dulu biasanya kalau anak ketahuan apa gitu kan langsung on the spot. Nah sekarang kalau di sosmed ya tetap aja ketahuan bisa. Oke. Biasanya bukan mereka yang iseng story, tapi biasanya ada yang melaporkan biasanya. Entah orang tua murid, bisa sanak famili yang lain yang jauh, bisa kadang-kadang ya itu banyak teman-temannya yang kilaf. Tadinya di close friends, tiba-tiba ada yang diviralkan. Lupa belum di close friends gitu. Nah, semacam itu sering itu. Jadi ketahuan, alah ternyata anak ini nge-vape, ini ngerokok, dan sosial itu pasti ketahuan. Apalagi pakai badge sama. Nah itu terutama ya. Kalau kita tahu lah, ya aku juga tahu lah, aku udah hafal banget. Kalau udah pakai seragam, jangan macam-macam. Seragam Sanmar terutama. Tanpa seragam aja kadang-kadang masih ketahuan. Kita adalah kita nggak cari-cari ya, tapi tetap aja pasti ada yang kilaf-kilaf aja. Iya. Itu. Kadang-kadang malah iseng. Kadang-kadang ada yang iseng mamerin itu minuman keras. Ya itu kadang-kadang ya, aku juga sebenarnya gini ya, aku tahu lah seumuran kalian itu sebenarnya lagi bukan pembuktian jiwa ya, pembuktiannya kayak memang lagi hobinya seperti ya itu memang menurutku kayak perilaku wajar remaja gitu ya. Cuma kadang-kadang ya apa sih kalian juga sih kalau memang sampai ketahuan in a way, sampai ketahuan apa ya kayak pikir lagi ini sebelum kalian ya aku nggak jadi dia kayak pikir aja sebelum ngepost apakah ada konsekuensinya bagiku. Oke lah kalau begitu kalian undang-undang masih belum, tapi kan peraturan Sanmar masih berjalan nih buat kalian gitu. Iya betul. Aku dulu sih untungnya zaman aku SMA ya, Facebook itu relatif baru, jadi ya masih belum ada peraturannya sih. Jadi tapi itu pun ya aku dulu Facebook ngapain sih? Ya ngepost foto, terus kayak notes di kelas dulu saya mau sertian project, terus itu di-share di grup kelas. Udah gitu-gitu aja sih. Nggak yang kadang kan dulu BlackBerry, zaman itu kan BlackBerry ya HP-nya. Kadang-kadang upload foto kan butuh kuota nih. Kuota itu tidak segenerous sekarang. Jadi kita ngemat kuota juga kita nggak banyak-banyak ngepost gitu. Gitu sih. Cuma dulu nggak ada sih kalau aku zamanku kasus digital gitu di sekolah. Tuh. Zaman dulu kalau ada kuota dikit itu rasanya udah pahala banget atau mungkin hadiah banget, rezeki lah istilahnya. Karena memang menghemat banget orang-orang zaman dulu. Tidak semurah sekarang harga kuota itu ya. Iya sekarang. Ya, sekarang bisa murah meriah. Dulu mahal luar biasa. Betul. Lagi kalau sekarang kalian Zoom online sekolah online gitu ya, ini dapat subsidi juga kan kalau nggak salah dari pemerintah ya, yang ya kadang-kadang berkala Zoom itu. Ya,
minimal setahun sekali sih. Ya, Iya. harusnya bisa 1 bulan, satu semester sekali atau 3 bulan sekali harusnya. Tapi entah kadang-kadang nyandet lah. Ya, ya, begitulah Ya, memang. ya memang lah. Birokrasi Indonesia masih belum terlalu bagus soal itu. Kalian kalau ada yang mau tanya, atau mau Monggo, nanya-nanya silakan. aku zaman SMA kayak gimana juga boleh kok. Nggak mesti tentang UU ITE. Dulu si Kak Desak Laksmi ini loh, penuh perjuangan masuk jurusan IPS. Oh iya, aku jadi mau cerita ya, ini sharing dikit karena juga ada titipan nih ternyata dari Bu Lilis. Dulu wali kota, ya Allah, wali kelasku itu Bu Lilis, kelas 10. Kelas 11-nya tuh Bu Rosa, kelas 3-nya, kelas 12-nya itu Pak Kris. Pak Kris kayaknya udah pensiun ya tapi ya. Udah. Pak Kris itu. Nah, jadi, perjuanganku tuh, kalian tuh IPA sudah dari awal ya, kalau nggak salah ya, dari kelas 10. Jadi kalian masuk SMA kan sudah Pak tahu kan IPA. Nah, kalau di aku tuh enggak, jadi aku kelas 10 tuh masih general, masih bareng-bareng gitu ya. Dulu 10-3 aku ingat banget. Nah, di sanalah penjurusan. Aku tuh memang bodoh banget untuk urusan IPA. Kimia, fisika tuh udah goodbye. Aku udah disuruh ngapalin periodic table. Ini aku ngomong sama anak IPA lagi, aku jadi malu. Aku benar-benar kayak IPA tuh bagi aku bukan hal yang aku nggak bisa nalar. Aku kayak nggak, otakku nggak sampai ke sana gitu intinya. Tapi aku lebih suka kayak melihat human interaction, aku tuh suka lihat di situ gitu. Makanya nilai IPS-ku yang bagus gitu. Sebenarnya bagus, aku IPA dulu cuma biologi. Nah, kebetulan mamaku dokter. Jadi ya kalian tahulah dengan mitos atau ekspektasinya biasanya kalau anak dokter disuruh lanjut dokter kan kayak gitu ya. Aku tuh nggak ada sebenarnya beban kayak gitu, cuma untungnya kakakku sudah jadi dokter. Cuma kan in a way pasti orang tua pingin anaknya semua dokter or something like that. Jadi tidak puas dengan satu, ini kayak gitu. Dengan pas itu stigma anak IPS, nggak tahu ya sekarang gimana, stigma anak IPS itu jelek, kayak anak rebel, anak gimana gitu. Jadi aku pas itu bilang sama Bu Lilis, iya Bu, aku nggak mau masuk IPA, aku mau masuknya IPS gitu. Tapi hal ini yang aku salah, aku tidak kemukakan ke orang tuaku. Jadi aku taunya pas rapotan kenaikan kelas 10 ke 11, tiba-tiba aku jebret, aku masuk IPS. Mamaku kaget. Aku tuh tipe SMA tuh aku anaknya baik-baik kok guys, percaya nggak percaya. Jadi aku jarang banget yang namanya buku pribadi tuh aku nggak pernah ngisi karena memang nggak ada pelanggaran. Jadi kayak gitu, kayak tipe anak yang lurus-lurus aja gitu. Tiba-tiba kena kasus kayak gini, jebret, mamaku nangis minta, itu sempat drama sampai aku mau dipindahin sekolah biar IPA or something. Cuma pas itu aku akhirnya aku tuh generasi pertama duta lingkungan di SMA di Sanmar. Jadi aku angkatan pertama. Pas itu pembinanya Bu Tini sama almarhum Pak Pran. Sama Bu Tini itu pas itu membesarkan banget aku biar bilang udah nggak apa-apa, masuk IPS is not the end of the world. Itu kamu yang penting sekarang bisa membuktikan gimana caranya kamu membuktikan ke orang tuamu kalau kamu tuh bisa sukses di IPS. Itulah yang aku akhirnya kayak itulah di sana aku motivasi banget, aku pengen membuktikan kalau anak IPS, aku juga bisa thriving di IPS kayak gitu. Udah aku benar-benar belajar. Aku bayangin ya dari yang rapotan dulu, nilai rapotanku tuh fisika kimia aku tuh merah. Kayak aku tuh hampir nggak naik sebenarnya, the border nggak naik. Tapi abis itu aku masuk IPS, benar-benar belajar, benar-benar wah kayak orang, memang karena memang membuktikan ya, karena aku punya I have that mission untuk membuktikan ke orang tuaku. Aku kira ranking 3 apa ranking 4 pas itu. Dari bayangin dari yang aku tidak pernah ranking terus itu jeret aku ranking 3 ranking 4. Habis itu udah dari sana pembuktian habis itu aku akhirnya puncaknya gongnya adalah SMA itu aku lulus UNAS, dan aku udah masih dapat UNAS ya. UNAS pokoknya 10 nilai terbaik itu kan dapat piala tuh. Aku dapat nomor 10 itu yang adalah kalau dari SD SMP itu kan biasa tuh perpisahan kan pialanya tuh banyak banget kan di depan. Yang memotivasi aku dulu tuh nenekku. Aku ingat nenekku tuh nyindir lagi nih. Piala segitu banyak, kamu masa nggak bisa sih bawa satu? Itu aku masih ingat kata-kata yang akhirnya kayak, wah, aku harus sih berprestasi, kayak
kali ini nih, this time I will definitely have that piala bawa pulang. Benar kejadian, that bawa pulang. Jadi aku sejak saat itu yaitu dimana kayak perjuanganku sebenarnya kalau dibilang itu adalah lagi down, tapi gini, ini nasihat sok bijak gimana, tapi gini, kalau kalian nanti at the point di mana kalian harus memberi keputusan ya, keputusan di mana itu nggak gampang, di mana itu tapi gini, kalau keputusan kalian misalnya bertentangan sama orang tua, jangan dijadikan jangan egois in a way, kayak misalnya aku mau jadi, misalnya satu jadi dokter, satunya jadi misalnya satu jadi dokter, satu jadi influencer deh. Mungkin orang tua kalian nggak ngeh jadi influencer, kamu mau jadi apa kayak gitu kan. Cuma balik lagi, kamu jangan kalau memang kamu sudah niat mau jadi influencer, menurutku ya prove it kalau kamu bisa memang jadi influencer yang banyak followersnya. Jangan nanggung, jangan kalian nanti misalnya kayak ya influencer tapi kayak punya followersnya cuma 2.000, ya I mean itu kayaknya nggak, itu kayak endorse aja nggak dapet gitu loh. Menurutku kayak, jadi buktikan benar-benar kalau memang pilihan kalian itu apa yang kalian mau gitu. Itu memang bakal takes time. Itu convincing orang tuaku kalau aku akhirnya bisa sukses di mana? Sukses di IPS itu juga susah. Akhirnya aku juga lulus, yang terjadi adalah dapat beasiswa prestasinya Ubaya psikologi pas itu. Cuma habis itu aku tolak, aku masuk karena aku SNMPTN, aku keterima di akuntansi UNER. Akuntansi UNER di jalur SNMPTN itu salah satu yang susah loh. Jadi aku juga awalnya agak kaget juga, aku lulus, aku tuh tidak belajar pas itu. Aku setelah UNAS aku tinggal ke Bali sama anak-anak, pulang aku ujian SNMPTN, keterima. Itu di sana kayak prestasiku di situ, SNMPTN keterima, terus udah lulus, habis sama kuliah pun aku ikut exchange, ikut MUN, itu aku disitulah aku mulailah berprestasi. Habis itu lulus, aku kerja di PwC. Itu kalau nanya akuntansi, PwC itu apa tuh, kayak Big Four company auditor sedunia, nggak cuma di Indonesia tuh, sedunia tuh udah PwC, udah keterima di situ. Aku resign, kuliah di Leiden. Leiden itu juga universitasnya banyak orang Indonesia yang terkenal juga sih di situ. Itu kayak Hamengkubuwono, terus Muhammad Hatta itu di situ. Jadi kayak banyak orang-orang hebat yang kuliah bisa di situ gitu, dan itu tidak gampang. Nah sekarang pandemi gini ya untung banget dapat kerjanya juga bagus kayak gitu. Jadi kayak ya prestasi itu ya kalian harus kalau once you guys make a choice, stick with it, dan benar do the best untuk proving kalau kalian memang make that choice. Jadi jangan nanggung gitu lah kasarannya. Dan do it half-heartedly gitu. Jadi memang ya kalau aku pas itu ya udah, aku udah kadang di PS, what can I do, ya udah berprestasilah di situ gitu. Memang sih itu perjuangan sih pas itu, benar-benar perjuangan banget, gila itu. Aku sampai sekarang aja kayak salut dengan diriku sendiri, karena kayak kalau boleh self ini ya, aku tuh salut banget kayak, bisa juga ya ternyata segitunya kayak gitu. Itu sih. Kalau jadi influencer terus followernya cuma 2.000 ya apa bedanya dengan saya? Nah itu. Nah, siapa tahu ya benar makanya kayak jadi kalau ya aku sih ngelihat saya nggak jadi influencer tapi followernya 2.000 sendiri kan nggak ngarep jadi influencer juga kan. Atau mungkin dianggap public figure di sekolah, nggak tahu sih kalau itu. Iya, nah maksudnya kayak ya jadi gini kayak there's nothing wrong, harus totalitas. Nah jadi gini ya, there's nothing wrong kayak jadi influencer. Menurutku kayak ya sekarang siapa sih yang tidak tergiur jadi influencer ya. Cuma ya balik lagi, kalian influencer sekarang ini apa yang konten yang khasnya kalau kalian yang bisa, karena menurutku kan konten aja sekarang banyak yang copying satu sama lain kayak gitu lah. Jadi kayak sebenarnya there's nothing wrong gitu. Jadi tapi kalian harus benar-benar make sure kalau kalian tuh punya memang itu kayak nggak mau pokoknya sekadar jadi influencer, nggak tahu nih mau bikin konten apa gitu ya itu sama aja kayak being a rebel without a good cause kayak gitu loh. Itu sih. Atau mungkin mau influence kimia itu fun, sangar itu. Dah tuh. Itu menarik. Sama banyak kan. Sama mungkin followernya dikit. Ini apa sih? Tapi sesuai kok berguna juga ya buat pelajaran, lama-lama banyak follow kamu ini.
Nanti pas kamu kuliah pun juga nyantai. Oh, kamu sambil kuliah sambil dapat keuntungan sosial dari situ, sambil bikin konten soal itu menarik. Mungkin kalian satu kelas terus bikin, ya, satu pastilah ada yang jago di biologi, jago di matematika, terus kalian bikin konten gimana caranya pelajaran itu gampang diserap. Kan kita sekarang visual semua nih orangnya, Kayak kita lihat TikTok. Iya, jadi kayak mungkin itu masuk akal. Menurut kayak ya udah itu ya one of the way jadi influencer. Aku jadi ngajarin kalian influencer ya malah BTW. Gitu sih, tapi jangan lupa meraih cita-cita kalian, Cileh. Ya, oke. Gitu. Ya itu adalah petua dan wasiat dari Kak Desa Laksmi. Wasiat. Ya, ini jangan lupa ya. Iya. Ada aktivitas, tapi karena ngobrolnya banyak ya sudah, nanti kamu kerjakan sendiri. Paling enggak sebagai review atas materi yang diberikan Kak Desa Laksmi. Nanti minggu depan, ya saya kasih waktu sampai minggu depan ya. Jadi ini saya berikan, kamu juga bisa cek di chat Zoom. Kamu cek sana ya. Nah, penampilannya kurang lebih seperti ini. Ini apa? Ini paling enggak ya. Terus kemudian ada sumber UU Undang-Undang ITE-nya di sini. Terus ini materi yang tadi disampaikan Kak Desa Laksmi juga sudah saya attach di sini. Jadi kamu bisa lihat videonya seperti itu. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut minggu depan. Oke, saya kira cukup ya, sudah jam 1 saatnya. Iya, aku harus ngantor lagi. Oke. Iya. Doa, mari kita ambil sikap doa. Nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas penyelenggaraanmu dari pagi sampai siang ini. Terima kasih Engkau memberikan kami kesempatan untuk belajar bersama soal relevansinya Undang-Undang ITE yang sangat bermasalah ini, dan bagaimana kami harus bersikap dalam membangun perilaku kami bersosial media begitu. Ya Bapak, bimbinglah kami agar menjadi pribadi yang bijaksana dalam kehidupan sehari-hari, agar siapapun yang dekat dengan kami, orang-orang di sekitar kami pun dapat menuai manfaat yang baik pula. Ini semua kami mohon dengan berkat Kristus Tuhan kami. Amin. Santa Angela, doakanlah kami. Santa Maria, doakanlah kami. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Oke, selamat siang, selamat beristirahat. Silakan boleh meninggalkan Zoom semuanya. Terima kasih ya sudah stay tune. Makasih Pak, makasih. Makasih Kak. Makasih Kak. Makasih Kak.